Raden Rahmat atau yang sering dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Beliau juga dikenal dengan julukan Bapak Para Wali. Sunan Ampel juga mempunyai ajaran yang paling dikenal di masyarakat, yaitu falsafah Mohlimo. Salah satu murid Sunan Ampel memiliki kelebihannya sangat luar biasa, yaitu pernah mati 9 kali, dan makamnya pun ada 9. Lokasinya berada di timur Masjid Ampel. Siapakah murid beliau dan bagaimana kisah perjalanan Sunan Ampel menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa? Ikuti terus perjalanan Mbah Joko channel jalan-jalan di makamnya Sunan Ampel. Check it out. Yo Nyarkobers dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Mbah Joko channel jalan-jalan. Kalau sebelumnya kita ke makamnya Raden Paku atau Sunan Giri, kali ini kita lanjut ke makam mertuanya Raden Paku, yaitu makamnya Raden Rahmat atau yang sering kita kenal dengan sebutan Sunan Ampel. Seperti biasanya, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbah Joko channel. Raden Rahmat atau Sunan Ampel adalah salah satu anggota dari 9 wali atau lebih banyak dikenal sebagai Wali Songo. Wali Songo sendiri adalah beberapa orang yang melakukan penyebaran ajaran agama Islam di wilayah tanah Jawa. Sama seperti ayah beliau, Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi, Sunan Ampel juga memiliki jasa yang begitu besar terhadap perkembangan ajaran Islam khususnya di wilayah Surabaya. Beberapa kalangan juga memiliki pendapat jika Sunan Ampel adalah bapak dari para wali. Hal ini tak lain karena Sunan Ampel mampu melahirkan para pendakwah nomor 1 di wilayah tanah Jawa. Raden Rahmat merupakan nama asli dari Sunan Ampel. Sedangkan untuk istilah Sunan sendiri adalah suatu gelar kewalian yang dimilikinya. Lalu nama Ampel atau Ampel Denta lebih merujuk ke tempat di mana beliau tinggal, yaitu sebuah wilayah bernama Ampel yang saat ini berada di sebelah utara kota Surabaya, Jawa Timur. Diperkirakan Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Campa. Dan Sunan Ampel memiliki ayah bernama Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi yang juga masih keturunan dari Syekh Jumadil Kubro, seorang ahlus sunnah bermazhab Syafi'i. Ibu dari Sunan Ampel adalah Dewi Chandrawulan. Menurut beberapa sejarah, Raden Rahmat atau Sunan Ampel mempunyai 2 istri. Yang pertama adalah Dewi Condrowati atau Nyai Ageng Manila binti Arya Tejo Al-Abbasyi. Ia merupakan putri dari Adipati Tuban Arya Teja. Sedangkan istri kedua adalah Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Dari pernikahan yang pertama lahir putra dan putri, yaitu Maulana Magdum Ibrahim yang juga dikenal dengan nama Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang atau Bong Ang. Kemudian Raden Qasim atau Syarifuddin yang tak lain adalah Sunan Derajat. Selanjutnya Siti Syariah atau Nyai Ageng Maloka atau Nyai Ageng Manyuran. Yang keempat yaitu Siti Mutmainah, dan yang terakhir Siti Hafsah. Sedangkan pernikahan yang kedua dengan Dewi Karomah binti Ki Kembang Kuning lahir putra putri Dewi Murtasyah atau istri dari Sunan Giri, Dewi Murtasimah istri Raden Fatah, Raden Husamuddin atau Sunan Lamongan, dan Zainal Abidin atau Sunan Demak, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih atau Sunan Ampel II. Tentang metode dakwah yang dilakukan Sunan Ampel sangatlah berbeda dengan wali yang lain. Metode dakwah tersebut, jika dengan masyarakat kelas menengah ke bawah, dilakukan dengan pembaruan dan pendekatan. Sedang saat menghadapi orang-orang cerdik pandai, lewat pendekatan intelektual dan penalaran logis. Pada umumnya, para wali lain menggunakan metode dakwah pendekatan seni dan budaya. Tapi Sunan Ampel lebih memilih menggunakan pendekatan intelektual dengan memberikan pemahaman wacana intelektual dan diskusi cerdas, kritis, dan diterima akal manusia. Menurut pandangan Sunan Ampel, pendekatan kultur budaya dinilai lebih relevan pada kalangan masyarakat kelas menengah. Sedang untuk kalangan intelektual kelas atas, lebih tepat dengan menggunakan jalur yang ditempuh Sunan Ampel. Meski terlihat tersekat-sekat antara masyarakat kelas atas dan bawah, tetapi tetap bisa tercapai karena beliau merupakan dai yang mempertaruhkan hidupnya untuk mengayomi umat. Beliau tidak pernah menggunakan alat atau media apapun sebagai kendaraan dakwahnya. Dan inilah keunikan metode dakwah dari Sunan Ampel. Selain itu, metode dakwahnya dikenal dengan istilah Mohlimo.
dasar dari penerapan dakwah Mau5 tersebut karena bertujuan untuk memperbaiki kemerosotan moral masyarakat yang terjadi pada saat itu. Yang mana saat itu, beberapa warga sekitar yang dulunya juga merupakan masyarakat abangan, di antaranya banyak penjudi dan penganut kepercayaan animisme, serta suka dengan yang namanya sabung ayam. Apa saja metode Mau5 tersebut? Yang pertama yaitu moh main. Moh main berarti tidak bermain judi, seperti bermain kartu yang mempertaruhkan uang. Yang kedua, moh ngombe. Moh ngombe berarti tidak meminum minuman yang memabukkan seperti arak dan khamr. Yang ketiga, moh maling. Moh maling berarti tidak mencuri barang orang lain yang bukan menjadi haknya. Yang keempat, moh madat. Moh madat berarti tidak menggunakan barang yang menyebabkan candu seperti ganja dan lain-lain. Dan yang terakhir, moh madon. Moh madon berarti tidak bermain wanita, dalam artian tidak melakukan zina atau percumbuan terhadap lawan jenis yang bukan istrinya. Dalam dakwahnya Sunan Ampel juga melakukan metode yang unik, yaitu dengan membagikan kipas secara gratis ke penduduk setempat. Penduduk cukup menukarkan kipas yang ternyata berdaya sembuh bagi mereka yang terkena batuk dan demam tersebut dengan kalimat syahadat. Demikianlah Sunan Ampel memperkenalkan keindahan Islam sesuai tingkat pemahaman masyarakat. Sunan Ampel juga mempunyai beberapa murid yang memiliki keunikan. Ada Mbah Bolong dan Mbah Soleh. Kita bahas Mbah Bolong dulu. Beliau merupakan sosok yang memiliki karomah unik. Beliau mampu melihat Ka'bah di Arab Saudi secara langsung dengan mata telanjang lewat masjid yang beliau lobangi. Padahal tempatnya di Surabaya, Jawa Timur. Bagaimana kisahnya? Pada saat pembangunan Masjid Ampel Denta, semua pada bingung menemukan arah kiblatnya di mana. Kemudian Sunan Ampel memberikan tugas kepada Mbah Bolong atau nama aslinya Son Haji. Semua orang pada ragu dengan kemampuan Mbah Bolong, dan Mbah Bolong pun tidak tinggal diam, lalu melubangi masjid tersebut dengan tangannya. Dari lubang tersebut terlihat Ka'bah di Masjidil Haram Makkah. Setelah kejadian ini, orang-orang tidak meragukan lagi kemampuan Mbah Bolong. Dan makam Mbah Bolong sendiri berada di area pemakaman Masjid Sunan Ampel. Dan murid yang selanjutnya yaitu Mbah Soleh. Beliau adalah tukang sapu masjid yang meninggal 9 kali. 9 makam yang terletak di samping Masjid Ampel pun kesemuanya merupakan makam Mbah Soleh. Selain sebagai santri Sunan Ampel yang taat dan setia, Mbah Soleh merupakan santri yang rajin. Sifat rajinnya itu ditunjukkan dengan tak pernah melewatkan harinya untuk membersihkan masjid. Hingga suatu hari, ajal datang menjemput Mbah Soleh. Jasadnya kemudian dimakamkan di samping masjid. Sepeninggal Mbah Soleh, Sunan Ampel tak juga menemukan sosok pengganti yang bisa serajin Mbah Soleh. Masjid jadi kurang terurus dan kotor. Saat itulah, Sunan Ampel tiba-tiba ingat dengan Mbah Soleh dan bergumam dalam hati, kalau Mbah Soleh masih ada, masjid pasti bersih. Seketika itu, tiba-tiba sosok serupa Mbah Soleh muncul dan menjalankan rutinitas yang biasa dilakukan Mbah Soleh, yakni membersihkan masjid. Tapi tak lama, sosok itu meninggal lagi dan dimakamkan di samping makam Mbah Soleh sebelumnya. Peristiwa tersebut terulang hingga 9 kali. Menurut cerita, Mbah Soleh baru benar-benar meninggal setelah Sunan Ampel wafat. Lalu masjid menjadi kotor lagi, kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel seperti dulu. Kemudian Mbah Soleh pun hidup lagi. Hal ini berlangsung beberapa kali, sehingga kuburannya ada 8. Namun pada saat kuburan Mbah Soleh sudah ada 8, Sunan Ampel meninggal dunia pada 1481 Masehi. Kemudian makam Sunan Ampel berada di sisi barat Masjid Ampel Denta, Surabaya. Setiap meninggal, Mbah Soleh selalu dimakamkan di samping makam yang sebelumnya. Karena meninggal hingga 9 kali, maka makamnya yang ada di samping Masjid Ampel Denta pun ada 9 juga. Oke Nyarkubers, sekian dulu perjalanan Mbah Joko Channel di makamnya Sunan Ampel. Terima kasih atas support kalian. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Untuk next video, Mbah Joko Channel bakal lanjut ke Cirebon, Jawa Barat, yaitu ke makamnya Syekh Syarif Hidayatullah, atau yang sering kita kenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di next video.